wabarakatuh. Halo sobat pendengar, selamat datang kembali di podcast kita, podcast Ngopi Kebangsaan, ngobrol penuh inspirasi, menambah wawasan kebangsaan. Bersama saya, Wahyuni Anggraini, yang akan kembali menjadi host pada podcast hari ini. Kita akan mengulas kembali nih, 4 materi penting yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu ada materi mengenai wawasan kebangsaan dan nilai bela negara, analisis isu kontemporer, pembinaan sikap dan juga perilaku, serta kesiapsiagaan bela negara. Hari ini saya kembali ditemani sama 6 rekan-rekan saya, pemateri-pemateri hebat, yang saya udah nggak sabar nih dengar pandangan dari teman-teman semua. Tapi saya mau sapa dulu nih, pertama mungkin Mbak Widiani Fadilah, gimana kabarnya Mbak? Betul, betul. Halo Mbak ini Alhamdulillah baik. Oke, Alhamdulillah. Selanjutnya saya mau sapa ada Mas Widya Febrian Daru. Gimana kabarnya Mas? Halo Mbak, Alhamdulillah baik. Oke, selanjutnya saya mau sapa lagi ke rekan saya ada Mbak Vina Safira. Halo Mbak, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya mungkin ke Mas Wahyu Rahmadi. Gimana kabarnya nih Mas? Halo Mbak, Alhamdulillah kabarnya baik sekali. Rekan saya yang lain nih ke Mbak Bilda Simbolon. Gimana kabarnya Mbak? Halo Mbak, baik Mbak. Oke, terakhir nih ada rekan kita Mas Wayan Satria Nugraha Putra. Gimana kabarnya Mas? Halo Mbak, baik Mbak. Wah, Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat dan semoga semangat ini bisa menular ke pendengar kita nanti semuanya ya. Mungkin tanpa berlama-lama, kita bisa langsung aja nih mulai untuk pembahasannya ya. Kita bisa mulai dengan pembahasan tentang wawasan kebangsaan dan juga bela negara. Saya mau dengar pendapatnya dari rekan-rekan, mungkin dari Mas Wahyu nih. Kalau kita bicara soal wawasan kebangsaan, apa sih yang ada di pandangannya Mas Wahyu? Ya, menurut saya kalau kita bicara soal wawasan kebangsaan, sebenarnya bukan cuma soal hafalan sejarah atau simbol-simbol negara ya, tapi lebih dari itu. Karena ini merupakan cara pandang kita sebagai bangsa Indonesia. Bagaimana kita melihat keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa bukan sebagai perbedaan yang memisahkan, tapi justru kekuatan yang mempersatukan. Kemudian wawasan kebangsaan juga mengingatkan kita bahwa kita itu punya identitas bersama sebagai orang Indonesia, yang artinya tanggung jawab untuk menjaga, membela, dan membangun negeri ini. Dengan semangat itu, kita bisa menempatkan kepentingan bangsa, kepentingan pribadi atau golongan. Dan disitulah letak ketahanan serta keutuhan bangsa ini. Jadi wawasan kebangsaan itu ibarat kompas moral, energi persatuan mengarahkan kita semua untuk berjalan bersama menuju cita-cita Indonesia yang adil dan makmur serta sejahtera. Sekian, Mbak. Oke, makasih Mas Wahyu. Jadi menarik nih ya. Jadi kata Mas Wahyu, wawasan kebangsaan ini dapat diibaratkan sebagai kompas moral yang menunjukkan arah bagi kita semua untuk menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar. Ini bagus banget nih pandangannya. Dan saya mau tanya nih ke Mbak Wilda nih, gimana kaitannya bela negara sama wawasan kebangsaan itu sendiri, Mbak? Baik, makasih Mbak Ayu. Kalau menurut saya sendiri Mbak, kaitan antara bela negara dan wawasan kebangsaan itu keduanya nggak bisa dipisahin ya Mbak. Wawasan kebangsaan seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Wahyu tadi, merupakan cara pandang kita sebagai bangsa Indonesia, gimana kita mengerti tentang jati diri bangsa, kita menghargai perbedaan dan menempatkan persatuan di atas segalanya. Nah, dari cara pandang itu akan lahir aksi nyata yang kita sebut sebagai bela negara. Jadi, kalau wawasan kebangsaan adalah dasar pemikiran, maka bela negara adalah bentuk tindakannya. Tanpa wawasan kebangsaan, bela negara bisa kehilangan arah. Tapi, tanpa bela negara, wawasan kebangsaan cuma berhenti di wacana dan tidak ada tindakan konkretnya, Mbak. Kalau menurut saya seperti itu, Mbak. Oke, makasih Mbak Wilda. Jadi, tindakan apa nih yang bisa kita lakukan sebagai bentuk aksi nyata dari bela negara, Mbak? Hmm, tindakan nyatanya itu ya Mbak, kita sebagai ASN bisa diwujudkan dengan cara bekerja yang profesional ya Mbak. Jujur, berintegritas, melayani masyarakat dengan sepenuh hati, taat aturan,
dan kita juga ikut menjaga persatuan kesatuan bangsa kita, Mbak. Wah, setuju banget nih. Jadi intinya dengan kita bekerja secara profesional, kita sudah bisa menunjukkan andil sebagai ASN dalam bela negara yang sesuai dengan peran kita masing-masing. Ini bagus banget nih pembahasan kita tentang wawasan kebangsaan bela negara tadi ya. Saya mau ke topik atau pembahasan selanjutnya nih mengenai isu kontemporer. Saya mau coba ke Mas Wayan nih terkait isu-isu yang berkembang saat ini tuh di Indonesia. Apa isu yang paling menantang untuk kedaulatan kita di NKRI, Mas? Baik, Pak. Kalau menurut saya ya, kalau kita tarik ke isu-isu yang paling terasa sekarang ini, bela negara itu erat sekali kaitannya dengan upaya melawan korupsi, narkoba, dan ancaman cyber. Korupsi jelas merusak sendi-sendi negara dari dalam. Kita lihat saja seberapa sering kasus-kasus korupsi itu muncul dan dengan nilai yang sangat fantastis ya. Ini jelas merugikan keuangan negara. Narkoba juga tentu saja dengan menghancurkan generasi muda yang seharusnya jadi tulang punggung bangsa. Dan juga serangan cyber atau penyebaran hoax bisa membuat masyarakat terpecah bahkan mengancam kedaulatan. Oke, jadi tadi ngebahas tentang ada korupsi, narkoba, dan juga ancaman cyber, dan termasuk hoax ini juga memang masalah yang sangat serius ya di negara kita. Kalau menurut Mas Waya nih, gimana sih cara menyikapi semua isu-isu ini? Kalau menurut saya mungkin dengan menegakkan integritas lawan korupsi, jauhi narkoba, dan ajak orang sekitar untuk hidup sehat, serta meningkatkan literasi digital untuk hadapi ancaman cyber. Oke, setuju banget nih ya, singkat, padat, tapi jelas dan juga tepat banget untuk kita semua. Itu juga jadi reminder untuk kita semua untuk tidak melakukan hal-hal negatif tersebut ya. Oke, selanjutnya mungkin kita sekarang akan ngomongin terkait pembinaan sikap dan juga perilaku. Saya mau ke Mbak Widiani nih. Menurut Mbak Widiani, kenapa sih pembinaan sikap ini tuh penting untuk kita? Oke, terima kasih Mbak Wahyuni. Kalau menurut saya, sikap dan perilaku itu adalah wajah bangsa. Jadi kalau di suatu negara punya ilmu yang tinggi, teknologi maju, tapi sikapnya buruk, semuanya itu bisa sia-sia. Nah, buat ASN, pembinaan sikap dan perilaku itu bagian penting dari bela negara. Karena ASN itu sebagai garda terdepan untuk kepentingan publik, wajah negara yang langsung berhadapan sama masyarakat. Jadi kalau kita sebagai ASN punya sikap yang disiplin, adil, transparan, berintegritas, itu sama aja kita sedang membela negara, bangun kepercayaan rakyat kepada pemerintah, dan memastikan kalau pelayanannya berjalan dengan baik. Oke, setuju banget nih. Terus gimana nih Mbak untuk bisa menjaga konsistensi dari sikap positif tersebut? Untuk menjaga konsistensi itu ada beberapa cara, yaitu kita harus sadar kalau kita sebagai ASN harus saling mengingatkan di lingkungan kerja, terus harus memegang teguh integritas walaupun nggak ada yang mengawasi. Kalau misalkan itu sudah jadi kebiasaan, sikap positif yang lainnya juga pasti akan terjaga secara otomatis. Oke, makasih Mbak Widiani pandangannya tentang pembinaan sikap perilaku. Selanjutnya saya mau ke next pembahasan topik kita ya, tentang kesiapsiagaan bela negara. Sebagai ASN tuh gimana sih kita menunjukkan kesiapsiagaan bela negara? Mungkin saya mau dengar pendapatnya dari Mas Budi Febrian Daru nih, boleh nih Mas? Ya, oke Mbak, makasih pertanyaannya. Jadi sebagai ASN itu kita mempersiapkan diri dengan memperkuat wawasan kebangsaan, menanamkan nilai disiplin dan integritas dalam bekerja, dan juga kita harus siap menghadapi perubahan zaman melalui peningkatan kompetensi. Kesiapsiagaan itu artinya kita tangguh menghadapi tantangan baik ancaman korupsi, disinformasi, maupun ancaman cyber, dan tetap konsisten memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Seperti itu, Mbak. Oke, makasih Mas Daru. Dari penjelasan tadi tuh ada yang mau saya tanyain lagi nih. Kalau dari yang paling sederhana, kalau gitu langkah apa sih yang paling sederhana yang bisa kita lakukan sebagai ASN untuk bentuk dari kesiapsiagaan bela negara ini? Ya, jadi langkah yang paling sederhana itu yang bisa kita lakukan itu mulai dari disiplin waktu, jujur dalam pekerjaan, dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati.
Terima kasih Mas Daru. Dan sekarang saya mau ke Mbak Vina nih. Gimana sih Mbak keterkaitan kesiapsiagaan bela negara ini kalau dikaitkan dengan 4 konsensus dasar berbangsa, yaitu ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Baik, makasih Mbak Wahyuni. Kesiapsiagaan bela negara itu sebenarnya tidak bisa lepas ya dari 4 konsensus dasar berbangsa, yaitu ada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Pancasila itu menjadi kompas sikap kita sebagai ASN, bagaimana kita bersikap adil, berintegritas, dan mengutamakan kepentingan bersama. UUD 1945 memberi landasan hukum agar setiap langkah kita itu sesuai dengan aturan. NKRI itu adalah rumah besar yang harus dijaga keutuhannya. Artinya kita harus siap menghadapi segala bentuk ancaman yang bisa memecah kesatuan. Nah, sementara Bhinneka Tunggal Ika itu mengingatkan kita bahwa kekuatan bangsa itu justru ada pada keberagaman, sehingga kita harus siap merawat toleransi dan kebersamaannya. Jadi, ketika ASN memegang teguh 4 konsensus ini dalam tugas sehari-hari, nah itulah bentuk nyata kesiapsiagaan bela negara yang sesungguhnya. Gitu. Oke, setuju banget. Jadi sebagai ASN kita juga harus bisa memegang teguh 4 konsensus tersebut ya. Dan kalau kita ngomongin soal kesiapsiagaan, sebenarnya kita juga bisa belajar dari banyak tokoh sejarah pergerakan nasional. Misalnya kalau kita mau sebut tokoh, ada Bung Tomo dengan pidatonya yang membakar semangat rakyat pada 10 November 1945. Beliau menunjukkan bahwa kesiapsiagaan itu bukan tentang senjata, tapi juga tentang keberanian moral. Atau juga kalau kita mau masuk ke dunia pendidikan, ada Ki Hajar Dewantara, di mana beliau memperjuangkan pendidikan sebagai jalan untuk membangkitkan kesadaran bangsa, dan dengan adanya pendidikan itu, bangsa kita bisa lebih siap menghadapi penjajahan. Dan kalau mau kita lihat dari sudut pandang ada tokoh perempuan, ada R.A. Kartini yang meski dia tidak berjuang di medan perang, tapi juga berkontribusi melalui gagasan emansipasi perempuan, yang mana itu juga bentuk bela negara dalam bidang sosial. Jadi tokoh-tokoh ini juga bisa menunjukkan bahwa bela negara itu bisa dilakukan dalam banyak cara sesuai dengan konteks zamannya. Terima kasih banyak nih teman-teman atas pandangannya masing-masing, udah keren-keren banget tadi. Dan diskusinya kita berjalan dengan seru banget. Tapi sebelum ditutup saya mau minta teman-teman semua nih masing-masing untuk bisa kasih closing statementnya sekaligus juga mungkin harapan ke depan. Oke, saya bisa mulai lagi dari Mas Wahyu nih. Oke, boleh Mbak. Soalnya aku tag. Harapan saya semoga wawasan kebangsaan ini terus ditanamkan agar generasi muda tidak kehilangan jati diri. Next saya mau dengar statementnya dari Mbak Wilda. Ya, Mbak, statement dari saya sendiri itu, Mbak, semoga nilai-nilai bela negara ini bisa jadi gaya hidup sehari-hari ya, Mbak, bukan hanya sekedar slogan kita. Oke, makasih Mbak Wilda. Saya mau next ke Mas Wayan. Statementnya gimana, Mas? Baik, Pak. Mungkin harapan saya kita harus semakin bijak menghadapi arus informasi dan tidak mudah termakan isu, apalagi itu isu yang dapat memecah belah bangsa. Ya, terima kasih Mas Wayan. Selanjutnya mungkin Mbak Widya ini statementnya apa nih, Mbak? Kalau dari saya berharapnya semoga pembinaan sikap dan perilaku baik bisa jadi pondasi bangsa yang tangguh. Terima kasih Mbak Widiani. Next, mungkin saya mau dengar statementnya dari Mas Daru. Silakan, Mas. Ya, harapannya itu ASN selalu sigap, disiplin, dan berintegritas dalam tugas sehari-hari. Karena itu merupakan wujud bela negara yang nyata. Itu, Mbak. Ya, terima kasih Mas Daru. Saya mau ke Mbak Vinta nih terakhir. Gimana, Mbak? Ya, statement dari saya dengan berpegang pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, ASN akan selalu siap menjaga persatuan dan melayani bangsa sebaik-baiknya. Oke, terima kasih Mbak Vina. Dan itu sebelum saya menyimpulkan diskusi hari ini, ada juga nih statement dari saya tentang kita sebagai ASN harus menjaga integritas dan juga menempatkan moral tertinggi dan juga ingat pada Tuhan supaya kita tidak melakukan tindakan yang negatif.
Jadi dari awal tadi kita udah banyak banget membahas ya dari wawasan kebangsaan, bela negara, isu kontemporer, sampai kesiapsiagaan bela negara. Dan ini harus kita patuhi semuanya yang baik-baik. Dan untuk isu kontemporer tadi ada kayak korupsi, narkoba, itu harus kita jauhin. Jangan sampai kita terjerumus ke hal yang negatif. Apalagi kita sebagai ASN yang menjadi sebuah cerminan atau teladan bagi masyarakat seharusnya ya, teman-teman semua. Dan terima kasih nih untuk semua pemateri hari ini, udah atas semangatnya, udah kasih pandangan dan statementnya terhadap topik kita hari ini. Semoga teman-teman semua sehat selalu, dan semoga juga materi ini bisa menjadi refleksi yang bermanfaat dan juga bisa memperkuat semangat kebangsaan kita. Saya sebagai host, terima kasih banyak atas perhatiannya dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.